A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah bertemu kembali dalam sesi tentir ya, materi halaqah SMA 3 Jakarta. Serahkan harimu dengan materi kenapa harus syura, apa itu syura, bagaimana mekanisme syura, dan bagaimana bila suatu syura tidak menemukan mufakat. Syura ini bukan malam satu syura ya, itu beda. Jadi syura yang dimaksud adalah rapat. Kenapa harus rapat gitu ya? Pasti teman-teman tahu tentang rapat gitu, tapi kenapa harus rapat? Atau mungkin teman-teman di sini kan sudah pernah ya, mungkin pernah ikut organisasi di mana gitu ya, lalu ada rapat dan segala macamnya. Namun kenapa yang jadi question mark-nya adalah kenapa rapat itu jadi materi? Emang seujian apa rapat itu jadi materi teman-teman semua? Kan kita bahas. Nah teman-teman semua, ternyata teman-teman ketika kita dalam berorganisasi, pastinya setiap orang itu punya kepalanya masing-masing. A punya pemikirannya, B punya pemikirannya, C punya pemikiran dan sebagainya. Dan seringkali pastinya sudah peluangnya, sudah dinamikanya, pasti akan banyak sekali perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Makanya teman-teman semua ketika dalam satu organisasi itu agak akhirnya tidak jalan masing-masing pikiran itu, maka pada akhirnya ditemukannya mekanisme rapat. Harus rapat. Biar apa? Bukan biar hanya urusannya selesai atau pemikiran-pemikiran itu bisa didiskusikan lalu akhirnya bisa tercapai satu keputusan. Bukan hanya itu. Kalau kita ngomongnya mungkin di organisasi lain, ya mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Apalagi mungkin kalau teman-teman bicara tentang makna organisasi dan sebagainya. Tapi ternyata teman-teman semua dalam agama kita, ternyata teman-teman syura atau rapat itu bukan hanya sekadar hal yang untuk menyelesaikan satu masalah atau satu perkara, tapi ia juga bagian dari sunnatullah, bagian dari sunnah, bagian dari perintah ataupun juga rekomendasi Allah SWT agar akhirnya apa yang kita lakukan ini lebih baik bekahnya teman-teman semua. Saya teringat dulu di tahun 2014 kalau nggak salah, jadi sekitar 10 tahun lalu, saat itu dalam satu organisasi, anggaplah organisasinya ini BEM ya gitu ya, di BEM fakultas saya waktu itu, fakultas kami waktu itu sudah diputuskan dalam satu rapat bahwa keputusannya A. Lalu pada akhirnya di tengah jalan ternyata si ketua ini tanpa adanya diskusi lanjutan tiba-tiba mengubah keputusannya di B, sehingga yang dijalankan dalam prakteknya adalah B, bukannya A yang sudah diputuskan sebelumnya. Apakah itu baik? Enggak teman-teman. Karena apa? Karena memang ini, kalau misalnya kita melihat, dan memang ternyata ketika ditelusuri kenapa itu jadi tidak baik, memang ternyata keputusan B itu ternyata baik. Maksudnya gini, keputusan B yang diputuskan oleh si ketua itu sendiri, itu memang kalau dilihat secara kasat mata, dilihat secara dianalisis dengan mendalam, ternyata memang lebih baik ketika kita menjalankan B dibanding dengan kita menjalankan keputusan rapat A yang sudah diputuskan sebelumnya. Tapi ternyata teman-teman dalam bingkai syuro, bingkai rapat yang ternyata sudah Allah rekomendasikan kepada kita, ternyata cara mainnya tidak begitu. Karena apa teman-teman? Ada satu prinsip bahwa keputusan rapat meskipun itu ternyata ketika dijalankan itu jelek, itu lebih baik daripada keputusan satu orang meskipun itu baik. Karena apa teman-teman? Dalam satu organisasi, dalam agama kita diajarkan untuk tidak individual, namun kita diajarkan untuk bersama teman-teman, untuk bersinergi. Karena
Kalau kita mau reverse lagi ke surat Al-Asr yang mungkin pernah teman-teman baca juga, bahwa manusia yang rugi adalah manusia yang sendirian. Manusia yang rugi adalah manusia yang individualistis. Manusia yang rugi adalah manusia yang hanya memikirkan isi kepalanya sendiri, teman-teman semua, atau berbangga dengan isi kepalanya, sehingga dalam dirinya berpikir bahwa keputusan rapat itu gak lebih baik daripada keputusan gue, jadi gue jalan aja. Ternyata Islam tidak berpikir seperti itu. Bahkan orang yang seperti itu bisa dikategorikan sebagai orang rugi, teman-teman semua. Maka teman-teman semua, rapat itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan dalam setiap perjalanan organisasi kita. Bukan hanya tadi saya bilang di awal, bukan hanya tentang bagaimana menyelesaikan satu masalah dalam satu forum rapat, tapi mendatangkan rahmat Allah dalam setiap pilar-pilar organisasi yang kita sudah bangun, teman-teman semua. Apalagi organisasi yang kita hadapi hari ini organisasi Islam, maka harus juga dilandaskan dengan pemikiran mindset Islami, teman-teman semua, yang sudah Allah rekomendasikan kepada kita. Kalau teman-teman nanti buka di Quran surat An-Nisa ayat 159, bahwa Allah menyuruh kita untuk mengadakan rapat. Ketika kita sudah rapat, sudah bermusyawarah, maka setelah itu kita bertekad dan bertawakal kepada Allah SWT. Nah, ini masuk nih ke mekanisme rapat. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah rapat ya, teman-teman sudah rapat, lalu teman-teman sudah memutuskan satu keputusan A, maka bertekad dan bertawakal kepada Allah untuk menjalankan keputusan A. Tidak boleh tiba-tiba di setelah forum ketuanya atau bendaharanya atau anggotanya tiba-tiba menjalankan apa yang tidak sesuai rapat. Karena apa? Ditakutkan ketika kita menjalankan apa yang tidak sesuai rapat karena atas ego pribadi, maka kita atau bahkan organisasi kita bisa dikategorikan sebagai organisasi yang rugi, teman-teman. Nah, akhirnya bekal Allah SWT jadi hilang dalam organisasi kita. Karena tadi sekali lagi dibilang bahwa manusia yang rugi adalah manusia individualistis menurut Allah SWT dalam Quran surat Al-Asr ayat 2. Lalu teman-teman semua, gimana bang kalau misalnya ternyata keputusan itu berarti kita nggak srek nih sama keputusannya, kita kurang apa ya istilahnya ya, kurang terima dengan keputusannya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita tawakal dan berlapang dada. Karena nanti kalau mungkin teman-teman pernah ingat tentang materi tentang ukhuwah dalam dakwah gitu ya, tingkatan terendah dalam kita berorganisasi, tingkatan persaudaraan terendah dalam kita berorganisasi, dalam menciptakan chemistry dalam berorganisasi atau berorganisasi adalah salamat sodar, yaitu berlapang dada terhadap apapun yang terjadi dalam organisasi, termasuk ketika keputusan rapat itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan sampai kita membelot, udah gue keluar aja egois gitu. Nggak begitu, teman-teman. Kalau kita keluar egois, kita rugi. Kalau kita menjalankan apa yang tidak sesuai rapat, kita juga rugi. Karena Allah cap kita sebagai manusia individualistis, teman-teman. Nah, lalu teman-teman jalankan apapun keputusannya, jalankan. Sekalipun memang nanti ternyata keputusannya itu ternyata menghasilkan hasil yang tidak baik, ya sudah, evaluasi bareng-bareng. Tapi teman-teman seminimalnya sudah mendapatkan bekal Allah SWT, sehingga semoga Allah SWT nanti akan membimbing teman-teman untuk menciptakan hasil syura lebih baik lagi. Nah, lalu gimana cara untuk menciptakan hasil syura yang baik? Ini penting, bahwa syura tidak sama dengan debat. Tapi dalam pengalaman yang pernah saya alami juga, bahwa teman-teman itu sangat boleh mengutarakan pendapat, beradu gagasan apapun dalam rapat. Jadi kalau misalnya berantem itu atau diskusi-diskusi, ya sudah gitu. Itu bagian dari mekanisme rapat, bagian dari dinamika rapat, teman-teman. Tidak boleh baper dengan itu. Ketika pendapat teman-teman disanggah, ketika pendapat teman-teman dikalahkan dengan pendapat yang lebih bagus, gak apa-apa, gak masalah. Karena memang rapat tuh kayak gitu. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan keputusan yang paling terbaik. Kalau misalnya di rapatnya berantem, misalnya kan adu gagasan, it's okay, itu bagian dari etika rapat itu sendiri dan tidak membawa baper. Jadi kalau misalnya sudah selesai rapat, ya sudah,
balik lagi kayak biasa karena kan itu dalam rapat. Lalu kalau misalnya rapatnya tidak mencapai mufakat, itu gimana bang? Ini seringkali terjadi ketika mungkin 50-50 nih. Sebenarnya sih memang kalau kita mau masukkan sedikit kaidah demokrasi ya misalnya, itu sebenarnya bisa juga ketika teman-teman melakukan voting sebagai jalan terakhir kan. Tapi di sini itu kalau tidak ada opsi lain ya. Kalau tidak ada opsi lain bisa jalankan vote. Tapi kalau misalnya ternyata masih bisa diupayakan, maka di sini ketua yang harus jeli. Ketua yang harus punya insting mana nih keputusan yang lebih baik. Jadi apapun tidak akan selesai ketika ketuanya tidak memutuskan apapun. Jadi kuncinya ada di ketuanya. Kalau nanti soal pendapatnya tidak populer gak apa-apa. Toh itu justru itu menjadi kekuatan pemimpin ketika sudah memimpin. Jadi jangan takut untuk memutuskan sesuatu. Sekalipun keputusan itu tidak populer, asalkan memang keputusan itu memang sudah dalam bingkai rapat yang semestinya, bukan diputuskan sendiri oleh ketuanya tanpa rapat kayak gitu. Kalau teman-teman pengen ngubah lagi yang hasil rapat sebelumnya, maka rapat lagi teman-teman. Jangan putusin sendiri kayak gitu. Bisa rapat formal atau didiskusikan dengan teknologi saat ini, Zoom kah atau misalnya WhatsApp dan sebagainya. Yang penting tidak diputuskan sendiri tanpa ngobrol sama yang lain, tidak diem-diem lah. Dan nanti ketika semakin jeli jam terbangnya, semoga akhirnya teman-teman lebih banyak bisa untuk memutuskan sesuatu yang baik teman-teman. Dan pastikan ketika rapat, ini yang paling terpenting banget adalah memastikan ibadah teman-teman sudah baik ke sebelum rapat. Jangan sampai sebelum rapat kosong teman-teman, nggak baca Quran, nggak duha, atau bahkan nggak sholat subuh misalnya. Tuh deh, kalau dulu kata abang-abang saya di kampus tuh dulu di UNJ, antum ngapain? Gak usah rapat kalau ibadahnya belum kelar. Maka karena kalau kita dulu tuh sering juga pakai tiket masuk, misalnya sudah tilawah sekian halaman misalnya, atau sudah 2 atau sudah sedekah. Akhirnya keputusan yang kita ambil itu Allah yang bimbing, bukan karena nafsu kita belaka teman-teman semua kayak gitu. Kalau terkait adab teman-teman semua, ini juga penting bahwa adab yang paling penting ketika kita syuro adalah salah satunya adalah tidak menyinggung personal. Jadi kalau misalnya kita sudah beda pendapat nih, ya sudah, jangan tersinggung personalnya. Oh, apaan sih pendapatmu gitu, pendapatmu mah gak jelas gitu, ya jelasnya kalau gak jelas jelasin kenapa gitu. Jadi jangan tiba-tiba tidak menjelaskan sesuatu. Dan juga termasuk ketika kita beradab dalam syuro, ya kita juga tidak ada yang syuro dalam syuro. Jadi kalau syuro misalnya ya iwan ahwat cowok cewek, ya sudah syuro gitu. Dan tidak disambi dengan kegiatan lain, tidak disambi nonton, tidak disambi ngapa-ngapain gitu. Biar fokus semuanya. Dan juga tadi ya tidak ada syuro dalam syuro. Jadi tiba-tiba lagi syuro nih, lagi rapat, tiba-tiba ada rapat kecil di belakang, itu jangan. Itu tidak ada. Kalau antum tidak mau itu sudah keluar gitu. Atau kalau misalnya antum, dan termasuk juga dalam hal-hal lain ya, ada yang mencatat dan sebagainya. Dan juga kalau bisa nih ada terpenting lagi, kalau ini syuro itu ya bukan rapat biasa, wudhu. Jadi jangan sampai gak wudhu, karena sekali lagi syuro ini untuk mendatangkan keberkahan. Pastikan segala yang kita lakukan itu juga sesuai dengan adabnya. Dan juga pakaiannya, kalau misalnya syuronya pakai hijab, ya pakai hijab, jangan dibuka-buka. Tapi kalau misalnya nggak pakai hijab, ya tinggal diatur, tidak berbau. Itu kalau berbau tuh agama pertama atau syuro gitu kan, gitu ya teman-teman semua. Ya baik ya teman-teman, bisa banyak cari referensi agak akhirnya nanti. Dan tadi satu lagi, banyakin referensi teman-teman dalam ketika kita rapat, biar meminimalisir kesalahan dalam kita memutuskan hasil syuro ataupun dalam kita melaksanakan syuronya kayak gitu teman-teman semua. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga baik manfaatnya, semoga banyak ilmu yang bisa diambil, dan semua teman-teman semakin menjadi profesional dalam bersyuro, karena Allah cinta dengan orang yang profesional teman-teman semua dalam setiap pekerjaannya. Itu aja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku mengucapkan pelatakan dan mementarin yang benar dari Allah, maka jangan kita terpesona yang ragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah